menjelang puasa nih. Tanggal 18 pemerintah darurat Muhammadiyah ada perbedaan lagi nih. ada perbedaan. Apapun perbedaannya tapi sudah bersama. Mulai makan. Pada kesempatan ini sebagai anggota Pelolaan Kepolisian Amerika ya ada juga di pelaksanaan puasa. Puasanya sama, cuma persiapan puasa yang harus diperhatikan pada perbedaan supaya pada saat puasa kita mendapatkan manfaat puasa juga kita tetap dalam kondisi yang prima. Jangan sampai puasa itu malah menjadikan tubuh kita menjadi lemah. Pada tujuan puasa itu sedemikian baiknya yaitu maksimum dan kalau Allah di mana tubuh kita itu tetap bertahan baik pada masa puasa selama 12 sampai 14 jam tanpa makan karena pengaturan tubuh kita itu sudah luar biasa. Ada pendapat bahwa puasa itu orang akan menjadi sakit. Itu biasa. Sakit kalau pelaksanaan tidak benar. Jadi kalau pelaksanaan puasanya benar, baik pasien yang sehat tanpa penderita penyakit kronis ataupun pasien yang mempunyai riwayat penyakit kronis, kita sama-sama melaksanakan puasa dengan baik dan mendapatkan manfaat puasa yang kita harapkan. Tentunya untuk penderita hipertensi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Puasa adalah menahan diri dari hidup dan segala yang membatalkan makan dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari kehidupan dan juga tentang makanan. Kira-kira berapa jam kalau dilihat? Dari jam 4. Jadi masa berbuka itu cuma 24 jam. Apalagi negara-negara yang mendekati kutub itu masanya lebih panjang. Karena mereka pada saat itu matahari walaupun sudah jam 7 malam itu masih terang. Jadi bisa puasa itu bisa sampai 20 jam. Ada yang bisa puasa 22 jam. Kita masih di situ. Jadi kalau yang negara-negara yang jauh itu biasanya kalau orang Indonesia itu kalau katanya ceritanya teman saya itu kalau puasa itu memang buka puasa bareng ada suatu kajian dari Kabupaten Sumedang itu mereka buka puasa bareng kemudian kita acaranya apa sampai nanti jam 4 jadi langsung disusul sahur. Kita alhamdulillah itu masih stabil antara 13 sampai 14 jam.
itu hukumnya wajib bagi umat Islam dengan catatan bagi yang kalau tujuan yang ada puasa bagi kesehatan. Sampai ini puasa itu sebenarnya menanggal 8 Februari sebelumnya dengan adanya puasa itu ada dimana pada saat puasa kita malah sebetulnya malah sehat, terutama untuk penderita diabetes itu manfaatnya malah besar sekali pada puasa, karena pada puasa itu meningkatkan sensitivitas insulin menjadi sensitif, kemudian membantu menurunkan berat badan bagi yang obesitas, karena kan biasanya makan tidak ada batasan, ini ada batasan waktu. Tentunya dengan catatan kalau pas buka puasa tidak balas dendam ya, jadi tetap pola makan yang wajar. Kemudian bagi penderita hipertensi bisa menurunkan tekanan darah karena akan terjadi perubahan pola makan dan tidur. Ini mengakibatkan sistem saraf simpatik, sistem dan hormon antidiuretik itu akan membuat tekanan darah. Jadi kalau puasanya tidak, pasti akan ada manfaat. Kemudian akan mengubah profil faktor pada akan membantu menurunkan kadar trigliserid karena asupan yang ditambahkan itu berkurang, sehingga kolesterol jahat yaitu LDL akan terjadi penurunan karena asupan makan yang masuk ke dalam tubuh juga. Nah ini yang tadi saya sampaikan, apakah penyandang diabetes dan hipertensi itu boleh puasa? Nah ini ada kriteria masing-masing. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kriterianya adalah ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah ini wajib melaksanakan puasa. Ini bagi penderita prediabetik, yaitu yang kadar gulanya itu terkontrol baik, bisa tanpa obat atau dengan pengolahan pola makan dan olahraga. Itu gula darahnya terkendali, yaitu kadar gula darah puasa kurang dari 110 dan 2 jam setelah makan kurang dari 160 yang dinamakan prediabetik. Kemarin rapor terakhir gula puasanya sami pinten? 92. Saya. Jadi yang gula puasanya itu kurang dari 110 itu wajib sangat dianjurkan untuk puasa. Yang kelompok kedua adalah kelompok yang memerlukan tambahan obat penurun gula darah sampai diet dan olahraga. Ini jadi tetap menggunakan obat, olahraga dan diet, juga masih diperbolehkan puasa dengan catatan puasanya yang benar. Dan kelompok 3, kelompok yang mendapat tambahan insulin sampai diet dan olahraga. Ada yang insulin. Ini pun masih boleh melakukan puasa dengan catatan gula darahnya normal, pemberian insulinnya juga secara teratur. Jadi tidak pada saat puasa terus insulin sama sekali tidak diberikan, tetap diberikan, tapi ada perubahan dosis dan perubahan jadwal pemberian insulin. Jadi kelompok 1 tidak ada masalah. Kelompok 2 dapat beraktivitas dan fisik seperti biasa, berpuasa dengan melakukan perubahan diet, aktivitas fisik dan olahraga. Nah kelompok yang 3 ini yang
pemberian insulin itu puasa tapi harus dengan perhatian penuh. Boleh puasa dengan perhatian penuh, artinya kadar gula darah harus terkontrol dengan baik dengan pemberian insulin dan tidak ada komplikasi ke arah jantung dan penyakit ginjal. Jadi diabetes tanpa komplikasi penyakit jantung dan penyakit ginjal, walaupun pasien tersebut menderita diabetes dengan pemberian insulin masih diperbolehkan untuk puasa dengan artinya dengan pengawasan dokter. Nah, yang harus diperhatikan adalah sebelum menjalankan ibadah puasa perlu cek gula darah. Maka ini sebelum puasa nanti kita lakukan pemeriksaan gula darah. Jadi nanti hasilnya bisa konsultasi dengan sarjana gula darah. Kemudian kalau dia hipoglikemi bagaimana, kalau dia hiperglikemi gimana, itu nanti ada tanda-tandanya. Kemudian hasil pemeriksaan kadar gula darah, jika pada saat mau melakukan puasa kadar gula darah kurang dari 60 tidak dibolehkan untuk puasa. Ini kalau sami kagungan pemeriksaan gula darah kalau tidak ada betul. Betul dari lebih atas ingkang kagungan nika mangke sebelum puasa dicek. Kalau kurang dengan sama Bu pakai saat bulan puasa harus dicek dulu ya, soalnya penjenengan gula darahnya naik turun nggak stabil. Kalau nanti sebelum puasa itu penjenengan kurang dari 60 seperti kemarin, belum jangan puasa dulu. Tapi kalau gula darahnya masih di range antara 100 sampai 200 kalau gula darahnya terlalu tinggi lebih dari 300 juga tidak diperbolehkan untuk puasa. Jadi terlalu rendah tidak boleh, terlalu tinggi juga tidak boleh. Kemudian penyesuaian dosis dan jadwal pemberian obat dan insulin selama puasa. Ini yang penting juga adalah menghindari makanan berbuka puasa dengan kadar glikemik atau kadar gula yang tinggi. Yang termasuk di sini adalah karbohidrat yang tinggi, juga makanan yang terlalu manis. Nah, pertanyaannya mungkin kurma itu kan manis, pareng boten? Pareng. Karena kurma itu walaupun manis dia lebih mudah menopang niko dicerna tubuh. Kemudian menopang niko tentunya walaupun boleh itu jumlahnya juga tidak boleh banyak berlebihan, sesuai sunnah Rasul kemawon bilangan ganjil. Jadi boleh 1, 3, 5, maksimal 7 kalau gula darahnya baik ya. Tapi kalau gula darahnya gula sewaktunya di atas 200 ya jangan 7, 3 saja cukup. Jadi sesuaikan masing-masing kondisi tubuh ya. Kalau kira-kira gula darahnya di bawah 110 itu tidak apa-apa ya. Jadi maksimal 7, tidak boleh 7 itu 7 buah kurma itu kalorinya setara dengan 1 piring nasi. Itu 7 buah kurma itu kalorinya yang dihasilkan itu sama dengan 1 piring nasi. Jadi kalau kira-kira darahnya tinggi ya paling banter 3 saja sudah cukup, sudah sunnah Rasul sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian perencanaan makan saat berpuasa, prinsip tetap 3J, yaitu jenis, jadwal, dan jumlahnya. Jenisnya yaitu makanan yang dikonsumsi harus mengandung berbagai jenis bahan makanan, yaitu karbohidrat, protein yang harus ditingkatkan ya pas selama puasa, terutama protein hewani, protein nabati, lemak, dan vitamin mineral juga yang penting juga serat. Yang penting lagi juga jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dalam kondisi normal tanpa penyakit
penyakit ginjal, tanpa komplikasi penyakit ginjal, jumlah cairan yang masuk dalam tubuh itu sekitar 2 liter. 2 liter itu sekitar 18 gelas bimbing. Gelas bimbing itu saya potong belas deh. Itu patokannya gelas bimbing itu, satu gelas sekitar 250 ml. Jadi kalau nggak ada gelas bimbing, gelas lah setara gelas bimbing gitu. Jadi untuk kondisi tubuh yang baik, asupan cairan itu sekitar 2 liter. Nah, kalau puasa bagaimana? Tetap harus terpenuhi untuk cairan tersebut. Itu kalau kurang ya kurang dikit lah. Kalau misalnya 8 gelas air ya paling tidak 6 gelas. Pada saat berbuka puasa setelah tarawih harus dicukupi cairan yang masuk. Nah, untuk menghindari dehidrasi. Kemudian jadwal pemberian itu kalau biasanya kan 3 kali makan besar, 2 kali snack. Kalau pada puasa, pada penderita diabetes 4 kali, 2 kali makan besar, 2 kali snack. Yaitu kapan? Saat berbuka, niko takjil ini, kurma aja cukup, kurma cukup. Kemudian sholat maghrib, tarawih, baru makan malam. Oke, badhe sare. Dahan snack satu saja, yang snack ringan lah, bukan makan besar ya, snack aja. Itu satu macam, dan sahur makan besar. Nah, porsi makanan itu nanti ada di jadi 40% itu pada saat sahur, 50% itu 10% untuk takjil snack, dan yang 30% makan besar, 40% makan besar. Kemudian 10% itu snack, itu sebelum tidur. Kira-kira pembagian benar. Jadi 40% itu full makanan untuk sahur. Kemudian 50% dari takjil dan makan besar. Kemudian 10% jumlah itu kalorinya diharapkan sama pada saat berbuka. Kalau dia jumlah makanan yang masuk, jumlah kalori begitu. Kalau dia makanan manis dan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, itu kalorinya tinggi. Bukan jumlahnya makanan, tapi yang dihitung adalah kalorinya. Hitungnya gampang. Kalau dia itu berwujud karbohidrat dan dia berwujud makanan manis, kalorinya tinggi. Yang kalorinya agak rendah yaitu protein. Maka yang harus diperbanyak adalah proteinnya. Dan kita sayuran dan buah. Kemudian buah-buahan. Mempertahankan supaya tidak gampang tidak terlalu panjang. Makanya sebetulnya semua orang bisa jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak begitu manis sekali daripada dosisnya itu seperti menjadi manis banget kayak angka ya,
kalau ada kondisi tadi Jawa langsung dibatalkan kurang 1 menit darah Pertanyaan. jalannya Dalam pertanyaan. yang manis misalnya naik kuda bisa nongkrong permen atau bisa Oh, yang mereka udah ngetak. yang manis Bapak ini Kegiatan manis pengajian, kalau beliau tidak pengajian. membayar dalam waktu 5 sampai Kita orang rampung tak dibalik. yang biasanya diminum pada saat alihkan menjadi pada saat sahur. Biasanya pagi sebelum makan, sebelum sahur, kemudian kita sebelum berbuka, sebelum berbuka. Yang pagi baru tadi saya salah ceritakan. Jadi yang dosis tunggal dari pagi pada saat berbuka, ini dibatalkan pembinaan duduk untuk obatnya. Kemudian untuk obat diabetes dosis tinggi yang biasanya 2 kali sehari misalnya metformin itu bisa 2 atau 3 kali sehari. Itu bisa diganti pada saat berbuka dan sahur. Kalau yang dosis 3 kali sehari metformin misalnya ada yang 3 kali, 3 kali 500, ada yang 2 kali 500. Yang 3 kali 500 kalau sudah puasanya terkontrol dengan baik menjadi 2 kali sehari. Tapi kalau kadar gula puasanya tidak terkontrol dengan baik, itu diganti dosisnya pada saat berbuka itu menjadi 2 kali, pada saat sahur menjadi 1 kali. Itu kalau kadar gulanya tidak terkontrol dengan baik. Tapi kalau terkontrol dengan baik, yang menjadi 3 bukan kalau kadar gula darahnya tidak terlalu tinggi, setengah dosisnya. Nah, untuk insulin, kalau pemberian insulin basal itu yang sekali sehari. Kamu tahu kan? Ya, kalau yang mau nasihat Pak Santoso, dalamnya jenengan awas deh Pak. sebelum Dalamnya jenengan, 15 sampai 30. dalamnya jenengan. Pada saat puasa, atau kalau puasa bisa dikurangi sekitar 30%. Tapi harga itu 7 menit. Jadi kemauan pada saat kemudian kalau dosis insulin yang prandial itu biasanya bisa 2 sampai 3 kali sehari. Itu dosisnya pada saat sahur dikurangi 25